Halo, nama saya Marfa Hendry Jonathan. Pada video ini saya akan menjelaskan resensi buku dari Seribu Wajah Ayah. Sebelumnya, nama saya Marfa Hendry Jonathan. Saya dari kelas 97, nomor absen 21. Dan buku ini adalah buku cover depannya. Lalu di sini seperti yang kita lihat, ini ada buku cover belakangnya yang terdapat penjelasan penulis tentang buku ini, alasan kenapa penulis membuat buku ini juga, dan pernah mengalami juga kejadian yang sama dengan sedikit modifikasi cerita seperti fiksi, ada unsur fiksinya. Lalu di sini terlihat disambut dengan judul lagi, dan di sini buku ini pertama kali diterbitkan pada tahun 2020, tepatnya bulan Maret. Lalu di sini penerbitnya adalah PT Grasindo. Di sini isi bukunya. Di sini juga ada contoh-contoh gambarnya yang mencerminkan cerita yang terkandung di dalam halaman ini. Saya telah membaca buku Seribu Wajah Ayah selama 4 hari. Dalam hari pertama, tepatnya pada tanggal 23 Juli tahun 2025, halaman ke-1 sampai 21 mengisahkan tentang seorang anak yang ditinggal ibunya saat lahir ke dunia ini. Tapi sang ayah pun harus merangkap dua pekerjaan, yang yaitu sebagai seorang ibu, dan sebagai seorang ayah untuk anaknya. Diceritakan bagaimana perjuangan sang ayah saat merawat dan membesarkan anak itu dengan dirinya sendiri. Pada akhirnya sang anak tumbuh menjadi anak yang pintar. Ayah dan anak tersebut kemudian menjalani harinya berdua. Lalu pada hari kedua, tepatnya 24 Juli 2025, saya membaca 21 sampai 67 halaman. Isinya mereka bahagia, tapi sang ibu sudah lama tiada. Waktu berjalan begitu cepat, dari SD, SMP sampai SMA, dan tak terasa lagi sang anak berhasil menempuh gelar sarjana yang ia raih. Ayahnya sangat bahagia melihat anaknya wisuda. Permintaannya tak banyak. Ayahnya hanya menginginkannya pulang ke rumah untuk menemani masa tuanya. Lalu pada hari ketiga saya membaca buku ini, tepatnya 25 Juli tahun 2025, saya membaca halaman 67 sampai halaman 96. Isinya, namun hal tak terduga mulai terjadi di titik ini. Sang anak mendaftarkan beasiswa S2 ke Inggris dan dia terima. Hal tersebut membuat sang ayah menjadi merasa kecewa karena sang anak tidak memberitahu tentang program S2 ke ayahnya. Ia berencana setelah selesai S1 akan melanjutkan sekolah ke sana untuk meraih gelar MBA. Lalu pada hari keempat, tepatnya pada 26 Juli 2025, halaman 96 sampai 137, isinya terlebih sang kasihnya juga melanjutkan sekolah ke sana juga, walaupun ayah memintanya untuk mengurungkan niatnya melanjutkan studi S2-nya. Ia tetap bersikeras meraih mimpi itu. Yang merasa kesempatan emas ini tak akan berulang lagi. Ayah begitu kecewa, ia tak pernah meminta banyak. Ia hanya menginginkan anaknya pulang ke rumah dan menemani di hari tuanya. Menurut saya buku ini memiliki kesimpulan, yaitu pentingnya
kasih sayang tersebut tidak dihargai selama masa hidupnya. Lalu kekurangan yang terdapat pada buku ini adalah isi cerita ini yang kurang mengandung unsur fiktif dan buku ini memiliki gambaran yang kurang jelas. Lalu kelebihan ini pada buku ini yang sehingga buku ini mendapatkan penghargaan bestseller, yaitu buku ini memiliki daya tarik pembaca lalu memainkan emosi pembaca. Sekian dari resensi yang saya dapatkan dari buku ini. Terima kasih.